Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke guys, di video kali ini aku mau share dan ngasih kamu alasan kenapa kamu perlu ngalamin pacaran. Oke, yuk kita mulai bahas ya. Jadi, pengalaman pacaran itu penting buat tahu gimana situasi langsung saat pacaran sama doi. Kamu mulai dari ngalamin naksir, ditolak, dan patah hati, atau misalnya diterima dan hati berbunga-bunga gitu. Both ways itu adalah bagian penting dari pertumbuhan emosional kamu. Aku nggak nyalahin orang-orang yang nggak pacaran dulu dan langsung nikah. Yang penting di sini adalah gimana caranya buat kamu bisa belajar, kamu bisa mengalami. Poinnya adalah di sini lebih ke mengalami langsung situasi in relationship. Oke, both ways. Mau pacaran atau menikah. Untuk menikah, ini resikonya jauh lebih gede dari pacaran. Meskipun yang pacaran juga katanya punya resiko yang jauh lebih gede dari menikah. Tapi intinya, mengalami langsung pengalaman in relationship, baik itu pacaran maupun menikah, dua-duanya penting buat pertumbuhan emosi kamu. Gitu. Karena apalagi umuran, ini rambut gue gatel banget di belakang. Kenapa ya? Karena kita semua di umuran sekitaran 20 sampai 40-an ini punya tugas perkembangan, guys. Tugas perkembangan antara ngerasain intimacy or isolation. Apa itu intimacy? Apa itu isolation? Yuk kita bahas satu-satu ya. Intimacy artinya di sini kita punya seseorang romantically involved. Sedangkan isolation di sini lebih ke ngerasa sendirian. Dan cenderung bisa dibilang kayak ngerasa gak punya siapa-siapa. Ngerasa gak punya siapa-siapa. Nah, pacaran itu mendongkrak kita untuk melalui tahapan intimasi. Gitu. Pacaran ini ngebantu kita, atau pacaran atau menikah, itu ngebantu kita untuk ngedongkrak biar kita punya intimasi. Dan enggak pacaran, itu mendongkrak sisi isolationnya. Jadi kalau nggak pacaran atau nggak menikah atau nggak punya pasangan, itu kemungkinannya cenderungnya bakal ngerasa sendirian, ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngerasa kesepian. Itu alasan pertama. Karena untuk tugas perkembangan ini, ketika umur kamu 40 plus dan masih ngerasa isolation, ya 40 plusnya bakal terus bergelut di antara ini.
punya pasangan atau sendirian, atau ngerasa sendirian gitu. Jadi tugas perkembangan ini harus dilalui meskipun umurnya udah lewat. Oke, ini alasan pertama. Alasan kedua adalah karena kita tahu gambaran di hubungan itu beda antara cuma teman dan jadi pasangan. Gitu. Balik lagi, pengalaman naksir, PDKT, itu kan, diterima atau ditolak, terus jadian, terus udahan, gitu kan. Nah, series of this life experience, naksir, PDKT, diterima atau ditolak, jadian, udahan, atau misalnya jadian, nikah, terus cerai, atau apapun itu yang kalian lalui, nikah, punya anak, setiap pengalamannya itu penting buat kamu lalui, dan kamu perlu tahu dan perlu ngerasain semuanya. Karena kamu pada akhirnya bisa memilah dan memilih yang nanti semua experience ini nih, oke, bisa masuk buat penilaian ke tugas perkembangan kamu. Dari kamu naksir, PDKT, diterima, jadian, oh berarti gini ya rasanya punya pasangan. Terus naksir, PDKT, ditolak, oh gini ya rasanya ditolak sama cewek atau sama orang yang aku suka. Terus udah jadian, terus udahan, oh gini ya rasanya udahan. Terus udah jadian dan nikah, oke berarti gini ya rasanya nikah. Terus udah nikah, punya anak, ternyata gini ya rasanya punya anak. Udah nikah atau cerai, udah nikah punya anak terus cerai, oh gini ya rasanya cerai. Dari cerai balik lagi ke naksir. Dan the cycle going. Itu yang bikin kamu bisa membantu, lebih tepatnya, membantu kamu untuk melalui tugas perkembangan di usia 20-40-an. Jadi di usia 41 ke sana udah tinggal lanjutin sama tugas perkembangan selanjutnya yang nggak dibahas di sini. Tapi poinnya ini, dua hal ini. Yang pertama, memang itu adalah tugas perkembangan yang harus dilalui. Terus proses ini perlu kamu rasakan. Proses ini perlu kamu rasakan sendiri. Biar kamu tahu gimana sih rasanya naksir, gimana sih rasanya PDKT diterima, gimana sih rasanya PDKT ditolak, gimana sih udah jadian deket terus udahan, gimana sih udah jadian nikah terus cerai, gimana sih jadian udah ngerencanain nikah terus gagal, gitu kan, gimana sih udah nikah terus punya anak terus cerai dan segala macam. Ini semua adalah serangkaian proses yang perlu kamu lalui dan perlu kamu pelajari untuk menumbuhkan sisi emosional kamu, gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.